Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan tugas akhir SPK pemilihan rumah menggunakan metode AHP. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Alvin Andreas Wardoyo, Bima Sultan Sanari, Mesa Musdalifah Aini, Sati Badlu Rahman, Vera Frebiani, Ratna Anggara Ningrum. Untuk literaturnya ada 5. Yang pertama, judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah pada Perumahan Menggunakan Metode AHP. Nama jurnal, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penulis Suharjanto Utomo dan Tio Mardiono. Yang kedua, dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis AHP untuk Penentuan Kesesuaian Penggunaan Lahan. Nama jurnal pendukung keputusan berbasis AHP untuk penentuan kesesuaian pengguna. Penulis Nugroho dan S. Hartati. Yang ketiga, dengan judul Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode AHP, studi kasus penulis di lingkungan rumah. Penulis Maineka Iswan Hadi Saputra dan Nurma Nugraha. Yang keempat, dengan judul Penggunaan AHP untuk Penyusunan Prioritas Proposal Penelitian. Nama jurnal, Jurnal Informatika Pertanian, volume 16 nomor 2, Departemen Pertanian. Ditulis oleh Susila dan Munadi R. Nawati. Yang kelima, dengan judul Prinsip-Prinsip Dasar AHP. Nama jurnal, Jurnal Studi Kasus Fakultas Pertanian, penulis Latifah dan Siti. Pendahuluan, latar belakang. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, yaitu kelengkapan dasar fisik, lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagai mestinya. Pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Untuk mengurangi faktor ketidakpastian, sebuah keputusan membutuhkan informasi yang sahih mengenai kondisi yang telah dan mungkin akan terjadi, kemudian mengolah informasi tersebut menjadi beberapa alternatif pemecah masalah sebagai perimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat mengolah informasi menjadi sebuah pemecah suatu masalah. Untuk penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan dengan merancang suatu aplikasi berbasis website menggunakan metode AHP, karena AHP memiliki sebuah hierarki fungsional dengan input utama dari persepsi manusia. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, kita identifikasikan masalah yang ada sebagai berikut. A. Ketidakpastian calon pembeli dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat membuat sebuah kesalahan dalam menentukan pilihannya. B. Calon pembeli perlu mencari kantor pemasaran untuk menemukan informasi rumah. 1.3 Batasan masalah. Batasan masalah sebagai berikut. 1. Tipe rumah yang disediakan hanya tipe 36 karena perumahan hanya menyediakan tipe 36 saja. 2. Aplikasi tidak menyediakan untuk perbandingan ruko. 3. Informasi yang tersedia hanya didapat dari brosur perumahan. 1.4 Ada batasan sistem. Aplikasi ini memiliki batasan sistem, yaitu tidak menyediakan pembelian secara online. Kriteria yang diinputkan hanya kriteria harga, luas tanah, keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, fleksibilitas, dan jarak. Aplikasi tidak menyediakan alat pencarian. Rumah yang dapat dibandingkan hanya 3 rumah. Aktor yang terlibat hanya 2, yaitu admin dan pengguna.
1.5. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menyelesaikan permasalahan dapat dilakukan dengan 1. Mencari suatu aplikasi berbasis website menggunakan metode AHP. 2. Pengisian bobot kriteria akan dilakukan oleh pihak calon pembeli rumah agar mendapatkan hasil sesuai keinginan atau kebutuhan calon pembeli tersebut. 1.6. Tujuan. Tujuan adalah membantu calon pembeli menyelesaikan masalah dengan menggunakan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan rumah agar sesuai kriteria atau kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari persyaratan dasar perumahan. Maaf, maksud saya prinsip kerja AHP. Untuk prinsip kerja AHP adalah dengan menentukan 1. Perumusan masalah. 2. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukan langkah berikut. Tentukan sasaran yang ingin dicapai atau goals, kriteria pemilihan, alternatif pemilihan. Ketiga, pembobotan kriteria. Keempat, pembobotan alternatif. Kelima, konsistensi rasio. Dan keenam, tarik kesimpulan. Kemudian tentukan tingkat kepentingan dari kriteria dan lakukan perbandingan perpasangan atau pairwise comparison sehingga tingkat kepentingan suatu kriteria relatif terhadap kriteria lain dapat dinyatakan dengan jelas. Tingkat kriteria tersebut disusun dalam bentuk metrik. Metrik diolah untuk menentukan ranking dari kriteria yaitu dengan menghitung nilai eigen atau eigen value. Prosedur untuk menentukan nilai eigen adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuadratkan matriks tersebut. Yang kedua, hitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian lakukan normalisasi. Dan yang ketiga, hentikan proses jika perbedaan antara jumlah dari dua perhitungan berturut-turut lebih kecil dari suatu nilai batas tertentu. Salah satu kegiatan pada awal implementasi sistem pengolahan kinerja adalah menentukan bobot masing-masing kriteria. Kaidah pembobotan menyatakan bahwa satu nilai bobot KPI berkisar antara 0 sampai 1 antara 0% sampai 100% jika kita menggunakan prosentasi. Yang kedua, jumlah total bobot semua KPI bernilai 1 atau 100%. Dan yang terakhir, tidak ada bobot bernilai negatif. Kemudian kelebihan AHP sendiri, yang pertama, kesatuan atau unity, yang kedua, kompleksitas, yang ketiga, saling ketergantungan, yang keempat, struktur hierarki, yang kelima, pengukuran, yang keenam, konsistensi, yang ketujuh, sintesis, yang kedelapan, trade-off, yang kesembilan ada penilaian dan konsensus, dan yang terakhir yaitu pengulangan proses. Selanjutnya kekurangan dari metode AHP antara lain, metode AHP memiliki ketergantungan pada input utamanya. Input utama yang dimaksud adalah berupa persepsi atau penafsiran seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu, juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang salah. Kemudian yang kedua, metode AHP ini hanya metode matematis. Tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada batasan, kepercayaan, dan informasi pendukung yang kuat dari kebenaran model yang terbentuk. Berikutnya yaitu persyaratan dasar perumahan. Menurut SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan dasar perkotaan lokasi lingkungan perumahan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah setempat dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah setempat dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria keamanan. Kemudian yang kedua, kriteria kesehatan. Yang ketiga, ada kriteria kenyamanan. Keempat, ada kriteria keindahan atau keserasian. Kemudian yang kelima, ada kriteria fleksibilitas. Keenam, ada kriteria keterjangkauan jarak. Ketujuh, ada kriteria lingkungan berjati diri. Dan yang terakhir, ada kriteria lokasi perencanaan perumahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kerangka penelitian. Menurut Ian Sommerville, tahapan utama dari waterfall model langsung mencerminkan aktivitas pengembangan dasar. Terdapat 5 tahapan pada waterfall model, yaitu rekrutmen analisis dan definition, sistem dan software design, implementasi dan unit testing, integration dan sistem testing, dan operasional dan maintenance. Berikut merupakan gambar dari tahapan waterfall menurut Ian Sommerville. Di sini, tiap-tiap tahapan itu berhubungan dan bersangkutan. Terus yang kedua, struktur hierarki, di mana goalnya adalah menentukan rumah yang akan dibeli dengan kriteria ada K1, harga, K2, luas tanah, K3, keamanan, K4, kesehatan, K5, kenyamanan, K6, keindahan, K7, fleksibilitas, K8, jarak. Dan ada 3 alternatif, yaitu rumah 1, rumah 2, dan rumah 3. Selanjutnya, analisis sistem program. Yang pertama, mulai. Kemudian sistem akan menentukan alternatif. Lalu penentuan kriteria. Setelah itu penentuan bobot prioritas tiap kriteria. Kemudian validasi bobot. Jika iya, maka sistem akan menentukan bobot lokal tiap alternatif untuk masing-masing kriteria. Dan jika validasi bobot tidak, maka akan kembali ke penentuan bobot prioritas tiap kriteria. Penentuan bobot lokal tiap alternatif untuk masing-masing kriteria, kemudian validasi bobot. Jika tidak, akan kembali ke penentuan bobot lokal tiap alternatif untuk masing-masing kriteria. Dan jika iya, akan lanjut ke penentuan bobot global tiap alternatif rumah. Lalu, penentuan rata-rata bobot global tiap rumah, kemudian penentuan hasil rumah terbaik, dan selesai. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaki Fatlur Rahman, NIM 061, akan mempresentasikan perhitungan laporan kami. Yang pertama adalah menentukan nilai tiap prioritas kriteria. Setelah itu, menentukan nilai alternatif tiap kriteria. Setelah didapatkan nilai alternatif setiap kriteria, dilakukan matriks perbandingan berpasangan. Setelah dilakukan matriks perbandingan berpasangan, kita mencari nilai eigen setiap kriteria. Caranya adalah dengan mengkalikan tiap kolom kriteria dan mempakatkannya 1 per jumlah kriteria. Setelah itu kita cari nilai total dari semua nilai eigen
kriteria. Setelah didapatkan eigenvalue, kita mencari bobot tiap prioritas kriteria. Caranya adalah dengan membagi nilai value setiap kriteria dengan nilai total semua kriteria. Setelah didapatkan bobot tiap prioritas, langkah selanjutnya adalah memvalidasi bobot. Langkah-langkahnya adalah A. Menjumlahkan tiap kolom. Jadi kita menjumlahkan tiap kolom setiap kriteria hingga didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah kita menjumlahkan tiap kolom, kita membagi matriks perbandingan berpasangan ini dengan jumlah tiap kolom setiap kriteria. Jadi nilai ini didapatkan dari nilai matriks perbandingan K1 dibagi jumlah tiap kolom kriteria 1. Setelah didapatkan tabel ini, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah mencari bobot sintesa. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua kolom di baris kriteria. Setelah itu kita mencari nilai eigen maksimal. Caranya adalah dengan membagi bobot sintesa dengan bobot prioritas tiap kriteria. Dicari, setelah itu dijumlahkan semuanya. Setelah itu nilai total tersebut dibagi dengan jumlah kriteria. Setelah mendapatkan nilai eigen maksimalnya, kita mencari konsistensi. Hal yang dilakukan pertama adalah mencari nilai CI. Nilai CI didapat dari nilai eigen maksimal dikurang jumlah tiap kriteria dibagi jumlah kriteria kurang 1. Setelah didapatkan CI, langkah selanjutnya adalah mencari CR. Langkahnya adalah dengan membagi nilai CI dengan nilai RI. Karena 1,5% kurang dari 10%, maka nilai tersebut dapat disimpulkan konsisten dengan matriks perbandingan, matriks pairwise comparison. Setelah kita memvalidasi bobot, langkah selanjutnya adalah mencari bobot global tiap alternatif. Hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai bobot kriteria. Setelah itu adalah kita menentukan bobot global tiap alternatif. Jadi ini ada nilai rumah 1, rumah 2, dan rumah 3. Setelah itu kita menghitung bobot global tiap alternatif untuk masing-masing kriteria. Langkah-langkahnya adalah kita melakukan matriks perbandingan berpasangan. Setelah itu kita mencari eigenvalue-nya. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita mengkali tiap kolom di baris kriteria yang kita cari, di baris alternatif yang kita cari. Setelah itu dipangkatkan 1 per jumlah alternatif. Setelah itu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita mencari hasil akhir tiap alternatif. Caranya adalah dengan membagi eigenvalue tiap alternatif dengan nilai total eigenvalue-nya. Setelah itu kita melakukan langkah-langkah yang sama pada tiap kriteria. Ini adalah hasil akhir tabelnya setelah kita mencari semua nilai bobot global tiap alternatif
untuk tiap kriteria. Setelah itu, kita mencari hasil akhir alternatif. Caranya adalah dengan mengkalikan nilai kriteria alternatif dengan bobot prioritas kriteria tersebut. Jadi kita mengkalikan, setelah mengkalikan kita menambahkan untuk yang kriteria 2, kita melakukan langkah-langkah yang sama, jadi mengkalikan nilai alternatif kriteria 2 dengan bobot prioritas kriteria 2 sampai ke kriteria 8 hingga didapatkan hasil akhir seperti ini. Setelah itu kita melakukan perankingan tiap alternatif. Jadi setelah dilakukan perankingan, rumah 2 adalah alternatif dengan ranking paling baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan UI-nya. Yang pertama ada halaman utama. Di sini tampilan ini akan muncul ketika user pertama kali membuka aplikasi. Di sini ada beberapa foto atau jenis rumah yang dicari sebagai alternatif. Kemudian ada menu data alternatif, berisi data alternatif apa saja yang sudah disediakan. Kemudian ada tombol tambah, ini untuk menambahkan alternatif. Pada aksi juga ada tombol edit untuk merubah atau mengedit data dari alternatif. Kemudian ada tombol untuk hapus. Selanjutnya ada menu dari kriteria. Di menu ini juga berisi data kriteria. Juga ada bobotnya, kemudian ada button tambah untuk menambahkan kriteria. Di aksi ada button edit dan juga hapus. Selanjutnya ada menu data vendor. Berisi nama vendor atau rumah, juga pasport. Sama ada button tambah untuk menambahkan data vendornya, kemudian di aksi juga ada tombol edit dan juga hapus. Kemudian ada menu halaman nilai kriteria, berisi kriteria-kriteria yang akan dilakukan nilai perbandingan. Di nilai perbandingan ini contoh ada K1 dengan kriteria harga. Nilai perbandingannya 1 sama penting dengan kriteria K2 luas tanah. Begitu juga seterusnya. Kemudian ada button simpan, juga ada button konsistensi, juga ada button reset nilai. Selanjutnya ada di menu nilai alternatif. Di menu nilai alternatif ini berisi tentang nilai perbandingan dari alternatif. Di atas itu ada pemilihan kriteria, berdasarkan kriteria apa saja. Contoh di kriteria harga, di sini perbandingan alternatifnya S1, nilai perbandingannya 1 sama penting dengan S2. Di sini ada tombol simpan, kemudian tombol reset nilai. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesimpulan. Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut.
1. Penerapan metode AHP mampu memberikan alternatif terbaik dalam membandingkan rumah dan memberikan rekomendasi kepada calon pembeli rumah berdasarkan kebutuhan atau keinginan. 2. Dengan adanya aplikasi ini, calon pembeli rumah tidak perlu mencari atau mengunjungi kantor pemasaran untuk mendapat informasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Alvin Andreas Wardoyo dengan NIM 519 dan Saya Vera Febriani dengan NIM 5200276. sekian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.